Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus, kami terhubung dengan Kasubdit Jatanras Polda Sumsel, Kompol Agus Prihandinika. Selamat siang, Kompol Agus. Selamat siang, Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami melihat kasus tadi penipuan berkedok investasi bodong untuk sejumlah usaha. Bisa dijelaskan Kompol Agus bagaimana pelaku atau tersangka ini melakukan modusnya dan juga melakukan penipuan terhadap sejumlah korban? Jadi dapat kami sampaikan kasus penipuan dan atau penggelapan yang sedang kami tangani. Saat ini prosesnya sudah tahap penyidikan dan untuk tersangka sendiri sudah dilakukan penahanan. Untuk modusnya sendiri, yaitu tersangka mengiklankan atau mensosialisasikan terkait adanya investasi dengan keuntungan yang diiming-imingi 20% per 2 minggu. Jadi dari modal yang diserahkan oleh para korban, diiming-imingi 20% per 2 minggu akan diberikan kepada para korbannya. Baik, Kompol Agus, sudah berapa lama ini kemudian pelaku atau tersangka melancarkan aksinya? Berjalan dari 2021, kemudian di Desember merasa korban ini sadar bahwa dirinya tertipu sehingga korban melaporkan ke pihak kepolisian. Apakah sudah diketahui bahwasanya pelaku ini bergerak sendiri atau justru juga ada kemungkinan oknum lain yang juga bekerja sama untuk menggait investor-investor alias korban ini? Sampai dengan saat ini masih kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman, tujuannya untuk mencari apakah ada kemungkinan adanya dugaan pelaku lainnya. Tapi kalau memang perkembangan penyidikan akan kami sampaikan kembali. Baik. Kompol Agus, untuk satu korban biasanya rata-rata mereka paling kecil, ini bisa invest berapa? Kalau menurut data yang sudah kami dapatkan, paling kecil itu ada di angka 1 juta dan paling besar sendiri ada angka di 22.500.000 rupiah. Oke, kalau tadi ada yang mengaku rugi hingga 500 juta rupiah, itu artinya apa? Kalau yang paling besar tadi Kompol Agus katakan sampai hanya berkisar 20 juta rupiah. Jadi dapat kami sampaikan, kerugian yang ada di data kami 512 juta itu dari kurang lebih 51 orang nasabah. Jadi bervariasi, ada yang 1 juta, ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 9 juta. Jadi masing-masing nasabah itu lain-lain untuk uang atau modal yang disetorkan kepada tersangka. Baik, artinya ini adalah akumulasi begitu 500 juta kerugian yang kemudian diderita oleh para korban. Ini 500 juta rupiah totalnya hingga dengan saat ini. Kompol Agus, kemudian sudahkah terkuak informasi kemana saja uang atau aliran dana dari investor tersebut mengalir? Apakah dipakai untuk kebutuhan pribadi atau untuk benar membuka bisnis yang disebutkan tadi seperti salon, kafe, dan juga warung makan, atau ada hal lain? Jadi dari hasil pemeriksaan, sebagian dari uang yang diterima dari para nasabah tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya. Dan ada sebagian juga yang ini sedang kami dalami terkait yang disampaikan tersangka adalah untuk usaha ini atau usaha yang disampaikan ada usaha warung makan, ada salon, tapi itu sedang kita dalami. Baik. Untuk sementara memang bagian digunakan untuk keperluan pribadi dari tersangka tersebut. Baik, untuk keperluan pribadi. Terakhir sekali singkat saja Kompol Agus, apa ancaman hukuman yang akan diterima oleh tersangka? Jadi untuk pasal yang kita terapkan itu pasal 378 dan atau 372 dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Baik, terima kasih Kompol Agus Prihandinika, Kasubdit Jatanras Polda Sumsel telah mengkonfirmasi bersama kami di Newsline, dan selamat kembali beraktivitas.